yang ini adalah sate magudas. Magudas ini singkatan dari manis, gurih, pedas. Kita mau coba first bite. Ini ayam plant-based termirip sama ayam yang pernah aku cobain. Bukan cuman teksturnya, tapi ini kayak ada lemak kulit ayamnya gitu serasanya. Wah, luar biasa. Nah, dia tuh tipenya bukan bakso yang enak, tapi yang seger. Tapi nggak enteng juga, soalnya isiannya lihat aja segini banyak ya. Kita cicip. Oke, nggak jadi kayak bakso cuanki. Sedep, gurih banget. Bakso cuanki lebih light. Ini ternyata kuahnya bening-bening kayak gini. Berasa banget. Masa kita nyobain bakso Malang tanpa bakso ya? Coba. Ini kayak bakso jamur gitu sahabat saya. Enak banget. Sahabat Daai, kembali lagi di Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Hari ini lagi ada di Bandung nih sahabat Daai. Dan Bandung kan kota wisata, kuliner ya. Banyak banget kafe dan restoran. Tapi kenapa hari ini aku pilih tempat ini? Namanya Sudirman. Karena menu sama konsepnya tuh menarik banget dan gak ada di tempat lainnya. Yuk kita langsung check out kayak gimana sih menunya. Waduh, apa ini? Batagor. Mantep nih, sahabat Daai. Berhubung kita lagi di Bandung, harus dong nyobain batagornya. Dan ini plant based, komplit sama sausnya juga. Biasanya kan kita seputar Jakarta, Bandung gimana ya? Beda nggak ya? Dan selanjutnya ini ada pempek. Pempeknya ini ada dua macam nih, tapi namanya itu dos kates. Dos kates itu biasanya adalah pepaya yang muda. Tapi nggak tahu yang tengah itu warnanya agak beda yang lenjer ya. Jadi nanti kita mau cobain kayak gimana. Jadi dari khas Bandung, khas Palembang. Oh, dan ada cukoknya juga nih. Wanginya tuh udah dari jarak segini aja udah wangi, gurih gitu loh. Dan yang ini, berhubung hari ini cuaca lagi panas, ada soda gembira. Pasti menghilangkan rasa sedih dan gundah gulana kalau udah minum. Dan ini tenang aja sahabat Daai kalau pikir loh, SKM kan nggak plant based. Tapi enggak, yang ini SKM-nya tuh vegan bahkan. Karena mereka katanya bikin sendiri. Emang beda sendiri nih, Sudirman itu cafe yang sudah futuristik sekali ya. Bahkan SKM pun bikin sendiri. Wah, sahabat Daai. Kok aku jadi lebih suka soda gembira yang ini daripada yang biasa ya? Soalnya biasanya soda gembira yang biasa itu bisa enek gitu kita kalau minumnya. Tapi yang ini seger karena SKM-nya tuh juga plant based. Vegan bahkan ya. Dan sirupnya tuh nggak terlalu manis. Jadi bisa minum banyak banget. Ini cocok banget sih. Nah, yang cocok sama soda gembira itu pasti batagornya nih. Soalnya sama-sama tradisional. Dan kalau aku ingat soda gembira tuh ingat kayak makan santai-santai di kedai, outdoor gitu ya. Iya, cocok lah sama batagor. Nah, kita langsung aja coba batagornya. Wah, ada jeruknya juga nih. Ini kudu harus dikerucutin dulu nih. Seger. Mari kita coba dulu. Di sini ada pangsitnya, ya kan ada pangsitnya. Terus ada apa lagi nih? Treasure hunt dulu kita. Tahu, yang namanya batagor ya, bakso tahu goreng. Ada tiga-tiganya.
ngecek aja sahabat Ai. Kadang-kadang ada juga yang nggak dikasih bakso kan. Nah ini saya incer baksonya dulu deh ya. Kita cobain, cocol-cocol, ada kecap manisnya juga. Bon appetit. Crispy banget. Dengar nggak sahabat Ai? Dan ternyata dalamnya nggak cuma tepung doang ya. Biasanya kalau makan batagor yang plant based, dalamnya cuma isinya tepung gitu. Tapi nggak, ini ada macam-macam sampai warnanya lihat tuh. Nggak putih, warnanya itu dia agak gelap ya. Dan tasty banget ini. Ada macam-macamnya. Dia tuh kayak berdaging gitu, tapi tanpa daging. Mantep banget. Habis dari Bandung, kita sekarang terbang ke Palembang ya guys. Ini ada pempek Palembang. Nah banyak yang bikin pempek plant based. Tapi yang paling aku nggak suka itu biasanya kalau warnanya putih. Pokoknya apapun yang plant based, kalau warnanya putih itu pasti isinya tepung doang. Tapi ini kayaknya enggak deh, nggak tahu deh. Nama menunya sih tadi aku pesen dos kates ya. Jadi aku tahu itu dos kates. Tapi yang ini apa nih? Kita lihat ya. Tuh ini plant based kan ya? Rasanya kayak ikan loh. Bentar, sekali lagi. Dalamnya tuh nori. Ya ampun, ini kalau aku nggak mikir ya, makan santai aja. Kirain ikan tenggiri, rasanya persis banget. Dan teksturnya cocok banget nih, coba ya, aku tunjukin. Mungkin di sana di garpu nggak kelihatan. Tuh, dia tuh kenyal, tapi masih ada fight sedikit gitu loh. Mantep banget. Kita mau coba nih, dos kates. Sebetulnya tempat-tempat yang bukan plant based tuh juga suka jual ya, dos kates. Tapi biasanya di tempat plant based tuh justru yang enak. Soalnya mereka terbiasa mengolah dos kates kan. Jadi kita lihat dalamnya kayak apa ya. Tahu nggak ngingetin aku sama apa sahabat saya? Sama itu loh, lumpia Semarang. Lumpia Semarang tuh soalnya dalamnya ada ya rebungnya gitu, mirip banget. Sama mirip itu, labu siam. Jadi lebih nyayur. Ini gurih loh. Dari tadi batagornya udah lumayan pedes. Sekarang pempeknya juga lumayan memelekkan mata. Kita minum lagi soda gembiranya. Ini memelekkan mata juga ya. Hari ini hidangan kita memelekkan mata. Tapi ada creamy-creaminya ini loh, yang bikin satisfying banget. Sekarang aku tahu deh kenapa namanya soda gembira. Bukan ini doang yang bikin gembira sih. Dari tadi tuh makanan-makanannya eksekusinya tepat banget, pokoknya bikin gembira. Dan ini aku approve banget. Nah, setelah ini aku pingin kepo ini menu utamanya apa aja. Tadi aku sempat buka-buka buku menunya dan banyak banget persatean, macem-macem gitu. Dan mostly ini konsepnya Indonesian yang dibuat plant based. Ya itu sebetulnya sulit loh. Jadi aku penasaran banget gimana mereka eksekusinya sampai bisa berhasil. Jadi sahabat Daai, aku mau abisin dulu nih batagornya, aku suka banget soalnya. Setelah ini kita cobain main course-nya. Makan enak, makan sehat. Sahabat Daai, aku lagi ada di dapurnya Ko Andi nih. Ko Andi ini ownernya. Dan aku lagi kepo ini lagi masak apa. Halo Ko Andi. Halo, Maaf, ini lagi masak. Iya, lagi masak bakso Malang. Bakso Malang. Kebetulan aku orang Jawa Timur dan udah lama banget nggak makan bakso Malang. Kira-kira dalamnya mirip ya udah persis ya, cuman ini plant based gitu. Betul. Aja. Ngomong-ngomong tadi aku udah cobain pempeknya, enak banget. Aku jadi penasaran, ini seenak itu, ini udah berapa lama sih berdiri Sudirman ini? Sudirman ini sebetulnya baru buka di Agustus 2024 tahun kemarin. Baru berapa bulan, belum genap 1 tahun bahkan. Betul. Ya? Namun sebetulnya dari masa pandemi 2020 kita udah mulai jualan online tuh.
ada online. Justru Iya. pandemi online makin maju dong ya. Iya, Oh, terus menginspirasi jadi ke plant based yang restoran dine in. betul. Oh, tapi Koko sendiri plant based lifestyle juga? Kalau aku sendiri sebetulnya fleksitarian, jadi memang awalnya istri aku sendiri full vegetarian, Oh, makanya gitu. terinspirasi juga untuk membuat resto ini. Oh, pantesan menu-menunya tuh beragam, kreatif, soalnya ya memang sudah menghidupi juga ya. Iya, memang basically kita suka menu makanan apa yang di luaran, apapun yang kita suka seperti sate, soto, kita coba bikin dalam versi plant-based-nya. Biasanya terus masukin ke menu sendiri. Iya, kita Wah, ubah-ubah gitu. pantesan personal touch-nya dapat banget. Sama aku juga lihat ada sate apa tuh yang viral di Instagram di Sate Sudirman. itu Magudas. Magudas. Iya. Itu nggak pernah dengar loh sebelumnya Magudas. Iya, itu karena salah satu signature dish kita yang kita buat dengan penamaan juga memang hanya dari Sudirman yang buat, ya kan? Oh, pantesan. Magudas tuh singkatan apa, Ma? Manis, gurih, pedas. Oh, manis gurih pedas sahabat Dai ternyata. Dan Betul. banyak sate-sate lainnya. Malah aku nggak nyangka kalau ada kuah-kuahannya juga. Kuah-kuahan juga, iya betul. Memang tamu-tamu kita banyak yang keluarga datang, suka ada yang selain yang bakar-bakaran pengen ada kuah-kuah juga, Iya. makanya kita siapin tuh. Emang kalau bakaran kan temennya kuah ya, jadi nggak seret juga. Iya, Satunya betul, bakar, satunya betul. kuah. Ya kalau gitu aku pesen aja deh ya. Boleh. Bakso Malang. Iya, Ini aja buat aku kok. siap. Langsung. Oke. Jadi aku nanti mau pesen magudasnya juga, Oke, sama ininya juga. oke, siap Mantap. meluncur. Kalau gitu aku balik ke meja dulu, entah aku tunggu ya. Oke, Wah, mantep nih sip. dimasakin sendiri sama Ko Andi. Thank you kok. Yuk, sama-sama. Oke sahabat Ai, udah jadi nih bakso Malang aku tadi dibikinin sendiri sama Ko Andi. Ah, mirip banget ya sebetulnya sama bakso cuanki modelnya. Cuman kalau di Malang tuh memang dia lebih comfort food kayak gitu. Aku pingin tahu take-nya mereka on bakso Malangnya kayak gimana. Terus di sini seperti promise, seperti dijanjikan, ada persate-sateannya mereka. Ini ada sate Suramadura, kayak Suramadu jembatan tapi Suramadura. Dan yang ini adalah sate Magudas yang adalah signature dish-nya dari Sudirman sendiri. Dan terakhir di sini ada kombucha, sebuah minuman yang aku demen banget minum ketika aku mulai pas diet-diet ya zaman 10 tahun yang lalu itu minum kombucha. Karena ini salah satu healthy drink, nanti kita bakal cobain. Tapi yang pertama, ini nggak enak nih kalau kerendam kelamaan ya, karena nanti kriuknya hilang. Kita coba dulu bakso Malangnya. Biasanya kalau aku ke Jawa Timur pasti makan yang kayak begini-beginian deh. Dan ini wajib banget harus pakai jeruk limau dan racik sama sambal-sambelannya. Baru seger dia. Karena dia tuh tipenya bukan bakso yang enek, tapi yang seger. Tapi nggak enteng juga, soalnya isiannya lihat aja segini banyak ya. Tapi aku pengen coba tanpa sambal dulu deh. Kita aduk. Hihihi, wah rame banget. Kita cicipin. Oke, nggak jadi kayak bakso cuanki. Sedep, gurih banget. Bakso cuanki lebih light. Ini ternyata kuahnya bening-bening kayak gini, berasa banget. Wow. Kayak mirip itu loh, bakso-bakso yang kayak di abang-abang yang otentik banget itu. Kayaknya enak nih kalau tambahin sambal. Oke. Ini sambalnya seger banget, di bawah itu sereng gitu. Dikit aja kali ya. Nah, dikit tapi banyak ya sahabat ayah. Kita coba dulu. Emang kalau makan bakso itu memang harus anget-anget dan memang harus pedes sahabat ayah. Kalau nggak nafsu gitu. Kita cobain bihunnya. Sama aku mau cobain nih ada apa nih? Ada baksonya nih. Nah, masa kita nyobain bakso Malang tanpa bakso ya? Coba. Ini
kayak bakso jamur gitu sahabat ay. Enak banget. Oke, aku pengen cobain yang ini nih. Ini sate lilit ya. Sate lilit Bali. Baunya sih Bali banget ya. Aku mau cobain ininya dulu ya. Aku pecinta sate lilit banget soalnya. Pakai bumbu genep Bali. Komplit dah. Ada kunyit, ada jahe, ada kencur, ada daun jeruk, jadi seger juga sahabat ay. Komplit, bumbu genep itu ya, semua bumbu-bumbuan di dapur dimasukin kalau sama orang Bali. Ini rasanya otentik persis kayak gitu, nggak takut-takut. Tapi ini sebelahnya bukan lawar, biasanya sate Bali kan sebelahnya lawar ya. Ini daun singkong nih, daun singkong, jadi Padang ya, Bali sama Padang bergabung di piring ini. Wih, nasinya nasi merah putih ya. Nusantara sekali sahabat daai. Cobain. Seger, nasi crunchy, nggak terlalu bumbunya banyak, tapi justru itulah enaknya. Dari sate lilitnya tuh bisa lebih ter-highlight lagi. Tapi yang penting dia nggak pahit. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi nih, sate-satenya ini. Katanya di sini terkenal satenya. Ini dia baru keluar sekarang. Nah, kita juga bisa nih makan sama nasinya ini ya. Selain bisa jadi finger food juga sih sebetulnya. Yang ini magudas. Magudas ini singkatan dari manis, gurih, pedas. Jadi ini take-nya mereka sendiri terhadap konsep tersebut. Pakai dabu-dabu. Nah, kita mau cobain. Lihat nih, chart banget. Lihat item-itemnya itu udah pasti sangitnya dapet ya. Nah, kita mau coba first bite. Tapi kita mau coba sama dabu-dabunya. Nah, gini. Ngomong-ngomong sahabat saya, dari tadi aku sampai lupa loh. Ini plant based semua ya? Ini ayam plant based termirip sama ayam yang pernah aku cobain. Bukan cuman teksturnya, biasanya tuh lebih ke tekstur, rasanya iya, mengarah. Tapi ini kayak ada lemak kulit ayamnya gitu serasanya. Wah, luar biasa. Oke, sekarang kita mau cobain juga sate satunya nih. Ini sate Suramadura. Nah, bukan Surabaya, bukan juga Madura, tapi Suramadu. Kayak nama jembatan di antara Surabaya dan Madura ya. Nah, ini kita cocolnya pakai apa? Ini apa sih nih? Saus kacang. Oke. Terus ini apa? Ini acar. Oke, kita harus combine bareng semuanya. Kita kucurin. Oke, sama acarnya juga. Terus kita suap bareng. Sama nasi dong. Dia itu juga tetap nati, tetap ada rasa gurihnya tuh dapat juga. Jadi ibaratnya kalau orang ini garang ya, tapi kalau ini tuh lebih lemah lembut, tapi tetap berarti. Sahabat daai, setelah ini tuh aku pingin banget nyobain Sudirman punya dessert. Soalnya dari awal tadi appetizer sama main course-nya, apalagi main course satenya, wah enak banget. Aku nggak bayangin lagi dessertnya kayak gimana. Jadi sahabat daai, abis ini stay tune, kita akan cobain dessertnya. Makan enak, makan sehat. Sahabat daai, setelah aku impress banget dari appetizer sampai main course, bagaimana makanan-makanan Indonesia itu bisa di-highlight, di-up banget menjadi elevated dishes yang plant-based. Hadirlah sama kita sekarang dessert-dessert yang Indonesian juga, tapi di-elevate untuk menjadi plant-based. Yang pertama kita ada cilembu brule ada di sini. Nggak pernah kepikir cilembu dibuat brule. Penasaran banget. Terus di sini adalah ini tuh peyeh ya. Peyeh itu kalau di Sunda itu tape digoreng, tapi ini namanya colenak yang dimakan pakai es krim vanila. Peyeh itu kan tape digoreng ya. Kalau tape itu kayak soft banget kayak duren. Tapi kalau digoreng itu jadi nikmat karena dia ada garing-garing di luarnya.
Plus ada gula arennya juga dan santan kental. Wah, fresh banget. Kita siram. Oke. Kita coba ya. Masih anget. Masih anget, baru digoreng. Enak banget. Kalau anget-anget gini, harus ada yang dingin dong. Komponen warm sama cold menyatu jadi satu. Enak banget. Oh ya sahabat Daai, ngomong-ngomong, tape ini sehat banget loh. Sahabat Daai kalau nggak suka tape juga nyesel. Kalau digoreng tuh tape enak banget. Udah bisa nyembuhin jerawat, bagus buat kulit, ada probiotiknya. Aduh, kurang apa lagi? Enak lagi, plant based lagi. Aduh, ini juga ada yang ngocor-ngocor nih di bawah. Nih, bareng-bareng ya antara anget sama dingin. Wah, ini chocolate cake pun kalah menurut aku ya. Karena aku suka banget jajanan tradisional. Tapi kalau dimakan bareng es krim yang elevated gini, apalagi enak banget. Nah, ini dia. Ini adalah Cilembu Brulee. Cilembu itu tipe ubi kan ya? Yang ada di deket Sumedang nggak sih? Atau sahabat Daai ada nggak yang dari Sumedang? Mungkin bisa kasih tahu aku nih. Wah, legit banget tuh buat ditarik ya. Coba ya, kita mau cocol sama ini ada kayak strawberry kompot gitu ya. Kompot itu kayak jam tapi buahnya masih gede-gede kayak gini. Kita makan bareng. Cilembunya itu meler kayak madu. Aku tahu ini nggak pakai madu. Tapi sahabat Daai tahu kan, kalau ubi cilembu itu nggak diapa-apain aja, masukin oven, itu ngeluarin cairan dari dalamnya. Karena dia kalau terkena panas, itu rasanya kayak madu. Jadi sahabat Daai bayangin ya, ini bukan kayak creme brulee yang di restoran Prancis itu, tapi rasanya tuh mewah banget. Biasanya tuh terbuat dari custard ya. Custard itu telur apa gurih gitu ya. Yang ini tuh juga gurih, madu. Bener-bener kayak makan emas gitu loh. Plus di atasnya nih sahabat Daai lihat ya, ada kepingan-kepingan ini. Ini tuh brulee-nya. Jadi kayak ada gula yang terkaramelisasi. Plus cilembunya sendiri terkaramelisasi. Nah, sahabat Daai, ini salah satu makanan yang pasti aku bakal ulang-ulang lagi. Karena ini comforting banget dan nggak terlalu manis, itu yang penting. Sahabat Daai, terima kasih nih udah ngeliatin aku makan dari awal sampai akhir di Cerita dan Rasa ini. Sahabat Daai juga harus cobain deh. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di mana kita akan terus explore makanan yang macem-macem lagi dan selalu ada cerita di balik setiap rasa. Sahabat Daai jangan lupa like, komen, dan subscribe Makan Sehat Daai TV di YouTube. Dan jangan lupa juga komen nih, next aku harus kemana lagi sih? Karena rekomendasinya sahabat Daai itu hebat-hebat dan enak-enak loh ternyata. Sahabat Daai, jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode kita berikutnya. Sampai ketemu, makan enak, makan sehat.